Terima kasih. Tapi sayang ini diplomnya Dode Beta. Iya. Coba. Tapi ya kalau gitu. kitanya sudah berpakaian seksi gitu, sudah bersiap kayak gitu. Membedakan ya ini. Jadi Bentar dulu. apa? Gimana caranya untuk memuaskan seorang laki-laki Hmm. gitu ya. Biar tidak Bosan. bosan dan tidak berpindah Berbeda ke ke lain hati. lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sukses selalu, sehat-sehat selalu, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, di hari ini, di malam ini juga dari rumah aku sendiri, di sini ditemani dua senior YouTuber. Yang pertama, Ada bawa ada Fitri, ada Nafa. Kok saya mau bilang Papa Hasan Saking seringnya sama Papa Hasan Family sampai keliru sahabat ya. Ada Papa Hasan Family. jadi ceritanya di malam ini kita mau rame-rame, Seru-seruan. seru-seruan, Dan mau ngobrol-ngobrol. kepoin lo dejet bar Iya. kita ya. Iya, kok aku yang kena sih? Nah ya, kita memang sengaja hari ini pengen tahu langsung ya Mbak Fidian. Terutama Mbak langsung di, Fid. langsung di channelnya Hmm, lo deh. iya. Masya Allah. Mbak Fid duluan yuk kepoin. Yuk kepoin yuk. Udah Dejebar mau ngapain tapi jangan nangis ya. Kita bikin sakit perut hari ini. Gimana kabarmu Teh? Alhamdulillah. Saya Saya Cager. jaga. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita itu ingin berbagi untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada di Indonesia yang belum pernah ke Arab Saudi gitu sahabat. Kita ingin sedikit share untuk teman-teman semuanya seperti apa sih orang Saudi. Bukan berarti mungkin di vlog ini wah ini kayaknya obrolan nggak berfaedah atau obrolan yang mungkin sedikit agak panas, tapi ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya loh yang nggak tahu orang Saudi bisa tahu gitu ya Bapak. Yang juga menikah baru dengan orang Arab mungkin lebih ngelihat vlog ini mungkin lebih belajar lagi gitu. Jadi hari ini Fitra Denafa mau belajar sama lo Dejet. Saya juga. Iya. Siapa tahu ada jodoh lagi. Amin ya. Nah, Teh, ini kan saya pengen tahu. Saya kan suami orang Indonesia ya. Nah, kalau orang Saudi itu Teh, kalau seperti malam pertama, meskipun tidak malam pertama mungkin ya, cara berhubungan itu apa harus menunggu malam Jumat atau memang ada hari lain gitu Teh? Ya enggak, biasa aja. Boleh hari-hari apa aja. Kalau hari Jumat kan sunnah namanya. Sunnah apa buat itu? semuanya. Sunnah apa? Sunnah ya gitulah. Sunnah Rasul. Mm-mm. Membunuh orang kafir katanya. Tapi intinya ini sudah sunnah dari Rasulullah Iya. kalau malam Iya, Jumat. kalau menjual buat semua para muslim. Tapi itu mungkin cuman orang Indonesia, Mbak Fid, dan orang Masri yang punya adat seperti itu. Tapi kalau di Saudi kayaknya nggak ada malam Jumat sunnah, nggak ada malam ini sunnah nggak. Jadi Setiap tiap hari. wajib ya. Bukan sunnah lagi kalau orang Saudi tiap hari wajib gitu ya. Tidak diwajibkan juga, tergantung suami. Tergantung Nah, hubungan suami. jadi suami dari luar halo siap-siap itu berarti mau. Nah, ini kita Kau bikin kaget aja. kalau orang Indonesia kan yang penting mau pakai baju apa kek gitu ya. Yang penting suami mau, udahlah begini apa adanya. Nah, kalau orang Saudi sendiri itu harus siap-siap enggak Teh? Iya, kalau yang aku rasa ya, Hmm. kalau yang aku rasa itu pokoknya apa? Terus terang gitu segalanya itu kayak laki-laki itu mau suami aku gitu mau baju ini dia pasti bilang pakai gini, bilang juga gimana gitu, pokoknya Jadi kemauan suami apa? iya harus padahal aku kan perkawinan pertama ya sebisa aku yang dia bilang itu tetap dilaksanakan gitu. Jadi Teh kalau orang Saudi itu kalau orang Indonesia ya ini kan yang penting suami mau pakai baju apa kayak atau apa gitu apa adanya gitu Teh. Iya. Udah dilayani aja gitu. Hmm. Tapi kalau orang Saudi itu gimana Teh? Kalau yang aku rasa sih
soal baju, soal wewangian gitu kan udah dia yang nyiapin. Jadi kalau di suatu hari gitu bilangnya pakai ini parfumnya ini atau gimana gitu, ya udah ngelayanin aja gitu. Karena kita kan seorang istri, apa yang dikata suami ya ikut aja kalau memang itu kewajiban istri. Ya. Jadi mulai dari baju, pewangian, itu harus siap-siap yang suami mau gitu, mau merah, mau kuning. Iya. Wah. Karena itu kan udah disediakan sendiri sama suami. Ya. Jadi mulai dari baju itu dibelikan suami juga seperti baju tidur. Iya. Tapi kita bareng-bareng sih. Tapi kalau yang memilih suami gitu ya. Iya. Tergantung selera suami. Pernah satu kali ini cerita ya, dia saper, terus hadiah gitu kan, hadiah apa kalau dibeliin itu? Iya hadiah. Habis dia pulang dia hadiah itu Kejutan, dikasih kejutan baju itu. baju tidur. Yang pengen tahu ada di vlognya Mbak Fitria ya, baju itu. Wow, jadi tidak seperti orang Indonesia. Nah, ini satu pelajaran buat saya ya mungkin. Nah, harus pakai wewangian, baju tidur gitu, biar lebih apa ya mungkin. Karena itu juga sunnah ibadah buat perempuan ya ke suami. Itulah arti taatnya kita kepada suami. Dan kalau boleh tahu kalau agak sensitif kayaknya Mbak Fit ini. Nah, kalau orang Saudi sendiri itu teh kalau ingin berhubungan gitu ya. Jadi langsung begitu saja atau ada sedikit pemanasan? Bukan sedikit, banyak Pemanasan? pemanasannya dulu. Lanjut aja ke Lode Jetbar karena mungkin Kok Lode Jetbar doang? bukan begitu Nanti sahabat sekarang ya. gilirannya Lode Jetbar. Iya, karena saya itu udah mau 6 tahun. Tapi Udah nanti ada pasti lupa. Papa Hasan family kita kena juga. Ada lupa-lupanya saya sahabat, tidak bisa menerangin. Nah, Kalau ini selain wewangian, baju, terus pemanasan, di pemanasan itu ada sesuatu enggak teh? Ya ada lah. Ada Tapi ya? dulu sesuatu itu apa Mbak Fit? Seperti apa? Sesuatu kan banyak. Ya mungkin apa ya? Kalau wewangian mungkin orang Indonesia juga pernah tahu ya. Itu ada sesuatu berbeda selain wewangian gitu kan? Ya ada. Seperti apa? Seperti mungkin bukan joget apa ya kalau itu sebelum itu Joget juga. kayak joget gitu tapi kan bukan joget namanya. Intinya mungkin seperti ini Mbak Fit ya. Ada joget. Jadi biasanya Apanya itu joget Mama Farid? ya kan pemanasan orang Arab itu lebih Kalau sudah Jadi kita joget berpakaian, coba tapi ya kalau gitu. kitanya sudah berpakaian seksi gitu, sudah siap kayak gitu. Dan ada bunyi-bunyian pemanasannya. apa. Jadi Apa aja. harus ada musik juga. Iya. Terus joget-joget gitu seperti dansa gitu ya. Seperti dansa. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi nggak seperti mungkin orang Indonesia yang penting mau udahlah jadi waktu itu. Iya. Jadi tidak ada persiapan seperti Kadang dari Iya. sawah juga Mbak Fit udah capek. Kalau di Indonesia ya mau Iya. kayak gitu. Tapi kalau di Saudi ternyata banyak persiapannya ya Mama Farid. Emang nggak ada perempuan Saudi itu mau tidur bareng sama suami nggak ada namanya bau minyak kayu putih. Jadi memang harus wangi. Iya. Nah ini satu pelajaran juga buat saya sahabat. Jadi intinya orang Saudi itu istri itu harus benar-benar menjadi sosok bidadari ya Mama Farid ya untuk di rumah. Di rumah. Jadi mereka itu bukan dandannya bukan untuk di luar saja, tapi buat suami juga sangat baik banget gitu caranya mereka itu. Tapi juga di situ juga takutnya nanti orang Indonesia ya, laki-laki Indonesia ini tentunya nuntut. Kenapa ya kalau orang Indonesia nggak seperti itu? Orang Saudi itu kenapa seperti itu? Karena laki-lakinya juga mengerti, menyediain segala yang dia mau. Jadi semua ya yang suami yang justru menyediakan. suami ya. Gitu. Kita tinggal pakai aja. Kita tinggal melaksanakan apa kemauan suami. Iya, Seperti juga berjoget kalau saya. Kalau berarti Lode Jetbar bisa joget ini ya? Enggak juga, diajarin juga Diajarin. sih sedikit. Diajarin sama suami juga. Kan Caranya seperti apa? Mungkin berdansa. kan mungkin kita nggak ada kadang-kadang bareng-bareng gitu.
dansa gitu ya sebelum itu Mbak Fit, gitu ya. ini kayaknya ada orang yang ingat masa-masa itu, Mbak Fit. Udah remang-remang ini kayaknya. Apa? Tapi ini kasihan banget ya udah gender baru setahun ya Teh ya Iya, dengan suami ya. Jadi mengingat dulu waktu bersama suami. Tarik nafas sedikit, dikasih waktu buat tarik nafas. Ya. Nah, udah gender udah. Kalau Bapak Hasan Family dulunya di mana? Kalau saya ya? udah lupa, Mbak Fit, terus terang Ini udah lebih mau 6 tahun. profesional lagi dua. Kalau saya tidak punya pengalaman yang lebih dari ini karena saya memang pekerja dulu itu. Maksudnya itu lebih memikirkan masa depan. Nah ini Mama Farid saya juga mendengar ada semacam luban coklat itu apa sih? Itu kok nyampe ke saya pertanyaan ini Iya. sahabat ya. Karena mungkin saya bisa beli nanti atau gimana ya karena Sebenarnya saya bukan. sudah berkeluarga gitu. Bukan kayak luban, Mbak Fit. Cuman kayak apa Coklat. ya? Seperti madu. Cuman di sana itu ada perasa. Di sana itu ada rasa ini, rasa stroberi mungkin ya. Stroberi, ada rasa coklat, vanila, kayak gitu. Ya itu Bisa dipakai. bisa dipakai. Tentunya ya mungkin lebih itu lagi kalau apa namanya? Kalau biasanya itu kebanyakan bukan istri yang beli. Suami Tapi Suami suami juga. Wow, coklat sahabat. Apa lagi Mama Farid? Ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada juga vanila seperti itu. Kira-kira paham nggak yang nonton ya? Saya juga nggak paham ini Mama Farid. Nggak paham, biarin biar jadi penasaran aja. Aduh, jadi penasaran. Tapi mungkin sedikit bocoran itu untuk di badan, Eh, seluruh badan. Di bukan mana-mana. enggak. Untuk tempat tertentu yang kalian inginkan seperti itu, yang kita inginkan. Itu aroma atau semacam krem Mama Farid. Seperti Bukan krem. bukan Seperti- krem, seperti madu aja. Bisa di Tapi dimakan. bisa jadi bisa dimakan juga, bisa dimakan. bisa ketelan juga dan nggak bisa apa-apa. diperalat gitu, iya. Jadi intinya Mbak Fit ya di situ itu ke apa ya, teman-teman saya juga ya suka cerita kayak gitu. Kalau pakai itu intinya kita itu dari setengah jam jadi nggak mungkin lah ya setengah jam ya, anggap aja lah dulu ya, dari seperempat jadi setengah jam seperti itu. Jadi gitu ya. Iya karena apa kita itu nambah Kemungkinan waktu. yang pemanasannya itu mungkin 1 jam juga. Iya. Gimana Jadi pemakaiannya? lebih banyak pemanasannya tuh saya. Heeh. Waduh, sampai lemes dulu baru gitu. Enggak, karena memang itu Mbak Fit kan apa kebanyakan orang itu selingkuh disebabkan hal yang kurang seperti itu Dari istri. dari istri ataupun dari suami. Jadi ini itu menambahkan keromantisan suami istri. Iya, Masya Allah. Jadi semakin di lama ya semakin romantis kan kitanya. Jadi buat apa kita noleh ke perempuan lain atau laki-laki yang lain kalau kita sudah di dalam rumah udah kenyang intinya. Ibarat orang makan kita udah Iya. kenyang seperti itu. Jadi udah ada permaisuri Permaisuri, yang ada iya. di rumah gitu ya. Yang mungkin yang seperti kita mau ya, Iya. karena mulai dari persiapannya baju, parfum Iya. segala macam Iya. memang suami yang mempersiapkan. Dan itu juga butuh biaya yang tidak sedikit walaupun hal seperti itu karena harga bajunya juga Mbak Fit sangat wow sekali. Karena saya di tempat kerja saya megang baju itu. Baju itu ya Iya. yang pernah saya review. Iya, kemarin, yang ya, pernah di sahabat, review ya. itu. Nah, coklat terus jenis-jenis aroma-aroma tadi itu satu kali pakai berarti lo Jebbar Tergantung. jangan tersenyum-senyum terus dong. Karena ini juga ada ilmu baru buat saya ya, biar suami saya tambah lengket. Untuk juga teman-teman yang menonton video ini juga ada hal baru gitu Iya, ya. betul. Gimana caranya kita membahagiakan seorang suami. Tapi ini mungkin untuk yang suami istri aja. Iya, untuk yang sudah berumah tangga, Iya. tentunya 17 tahun ke atas gitu, Hmm. sahabat ya. Bisa lanjut? Coklat kalau untuk satu kali pakai? Aduh. Kalau ya kan beda-beda aroma, jadi ganti-ganti. Ya tergantung sih. Kalau dulu Mbak Fit disediakannya itu botol kecil. Tapi kalau Tapi sekarang ada yang sudah besar ada juga, yang mm-mm. sebesar botol ini. Oh, jadi bisa beberapa Iya, kali pakai. Iya, beberapa. Tergantung nambahnya. Kalau kamu nambahnya misalnya dituangkannya
dari 5 mili jadi 10 mili ya habis satu malam juga Gitu gitu ya, Masya Allah. Nanti kalau saya mau beli apa namanya? Aduh. Nyari di Google. Mbak Fit, nama nanti kita imbokan aja ya. Jadi kita bisik-bisik. Bisik-bisik Nah, di belakang. terus teman-teman yang menonton kita kalau mau beli gimana dong? Bisa bisik-bisik di di Facebooknya Lode Jet Bar. Atau langsung tulis di Di kolom komentar komentar. atau di Instagram punya nggak? Punya Ya langsung di IG-nya namanya apa? Dina Dadang. Hah? Dina Dadang. Dina Dadang nama IG-nya Lode Jabar sahabat. Pokoknya ini seru banget gitu ya, menambah wawasan untuk pasangan suami istri biar lebih romantis lagi gitu ya, lebih gimana ya, membahagiakan suami dan juga bisa menjadi pelajaran buat saya juga. Insya Allah bisa bermanfaat buat yang sudah bersuami istri, yang biasanya kurang bisa yang biasanya lengket, ngambek. Iya. Bisa jadi. Ini kan mungkin biar enggak bertepuk sebelah tangan. Iya. Ya, dikat lagi jangan. ini yang kebanyakan ini kendala buat emak-emak loh. Mungkin ini yang sudah berumah tangga, yang mungkin kecapean gitu. Kadang kita kalau sudah punya anak itu gairah itu kurang, Mama Pak. Iya, betul. Mbak Ya Ode. makanya disarankan untuk pemanasan yang lebih tambahin lagi jadi gitu, solusinya biar- itu pemanasan gitu ya, seperti harus beli biar coklat tadi bersemangat gitu ya. Iya. Terus Cara berpakaiannya, terus wangi-wangian wangi-wangiannya gitu juga. ya. Ma pulang yuk. Enggak ada kamarnya kapan Iya. Usahakan sebisa mungkin biar biar suami istrinya itu lebih lengket lagi, enggak ada gimana Tidak perselisihan. ada perasaan bosan ya. Iya itu Nah. nomor satunya. Nah, Masih ada sisa botol enggak? Ya enggak kan udah lama menyendiri. Jadi solusinya untuk teman-teman mungkin yang kecapean, kurang bergairah gitu ya, bisa dengan pemanasan tadi ya, Pemanasan, atau juga dengan cara berpakaian. Biar kan itu suami istri udah aja seseksi mungkin, segairah mungkin untuk menggairahkan keromantisan gitu ke suami Nah ini istri. solusinya bukan laki-laki. Kalau laki-laki meskipun dalam keadaan capek ya, tapi laki-laki itu. Nah, Bapak silakan. nah saya kan tidak membahas laki-laki. Kalau laki-laki dalam keadaan capek apapun, kalau dia itu mau, pasti tidak tidak akan ada perasaan bosan. Tapi kalau perempuan setelah punya anak gitu, ada perasaan bosan. Dan gimana sih caranya biar bergairah lagi gitu loh, Lode Jabar bisa memberikan solusi gitu. Ya itu bantuannya suami gitu. Jadi harus ada peran suami juga ya. Peran suami juga, jadi enggak sendiri gitu. Kan biar gimana? Ketawa tuh Lode Jabar. Jadi kalau ada bantuan dari suami, Iya, istri kalau itu kan kalau terbawa juga. mau nggak mau ya harus Iya. ngeladenin seperti itu. ya. Kalaupun sudah punya anak, mungkin biar anaknya tidur dulu atau gimana, kan udah kemauan anak, kemauan suami. Tapi kalau orang Saudi beda sama orang Indonesia memang Mbak Fit. Jadi orang Indonesia itu anak walaupun sudah besar, kadang masih tidur bareng. Tapi kalau orang Saudi itu anak itu masih umur 4 bulan, 5 bulan juga sudah bisa. Jadi kalau punya pembantu mungkin dikasih pembantu. Iya. Kalau nggak punya pembantu mungkin udah disediakan box Iya. kayak gitu. Itu di sini udah dari baby Udah itu dari- udah pisah udah sama pisah. kita. Oh, gitu ya. Jadi kita juga jadi lebih punya banyak kesempatan gitu. Untuk berdua-dua. Mm-mm. Paling lama kalau orang Saudi berapa jam? Aku ngumpet dulu sahabat ya. Jawab pembahasan pemilihan. Enggak, karena pertanyaan itu buat Anda. Jadi Anda yang harus jawab. Nggak tahu. Tidak mesti ya. Minimal. Minimalnya Setengah jam. setengah jam. Ya. Hah? Enggak Kaget nggak, Pak? waktu itunya, Kaget nggak? tapi dari pertama, Oh, dari pertama. itunya pemanasan gitu. Nah ini banyak pertanyaan dari subscriber kalau kita membahas tentang orang Indonesia menikah dengan orang Arab. Nah banyak di situ berkomentar, wah
orang Indonesia menikah dengan orang Arab, pengennya ya ini banyak loh yang ngebully. Jadi kita pengen tahu kebenarannya. Kebetulan Teh Dina ini juga menikah dengan orang Saudi, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari subscriber yang sering sekali kalau kita memposting seorang orang Indonesia menikah dengan orang luar hanya karena, kalau Teh Dina karena memang nggak pengalaman dengan orang Indonesia. Kalau Mama Farid bisa menjawab? Kok dari ke saya lagi sahabat ya? Karena Mama Farid dulu juga pernah menikah dengan orang Indonesia dan alhamdulillah juga pernah menikah dengan orang Arab. Kalau menurut Sedikit saya, besarnya ada perbedaan. ada. Menurut Karena saya ini bisa tergantung. dijawab langsung Tergantung dengan orang orangnya. yang pernah menikah ya. Ada juga orang Arab ya, itunya kecil. Ada juga yang sedang, ada juga yang gitu. Iya. Cuman tergantung dari postur badan. Nah, itu Iya. sahabat bisa dijawab ya, bukan semuanya orang Arab itu katanya Mr. P-nya maaf Heeh. gede. Jadi bukan karena itu orang Indonesia dan itu menikah dengan orang Arab. Dan sama juga dengan nafsu Mbak Fit, ada juga yang nafsunya besar, ada juga yang nafsunya kecil. Kadang mereka juga pakai bantuan juga, karena pengen memuaskan seorang istri, sama seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, cuman kemungkinan beda di nafsu saja. Jadi orang sini tuh kalau melihat wanita cantik atau gimana, Mulus-mulus gitu. mungkin lebih tergoda. Cuman nafsu mata bukan nafsu, Iya, itu iya. seperti itu. Karena ini kita tidak ngomongin masalah di tahun 2020 atau 2001 ya. Karena di tahun kemarin-kemarin itu orang Saudi itu kebanyakan tertutup, tidak terbuka. Jadi masih penasaran seperti apa dunia luar. Tapi kalau di zaman sekarang kemungkinan karena udah Udah biasa gitu. banyak kok perempuan nggak pakai kerudung, banyak juga baya terbuka, banyak juga ya, seperti inilah, seperti itu. Jadi sudah kerasa seperti biasa saja. Jadi semuanya sudah seperti yang orang-orang. Iya, udah netral seperti itu Udah kehidupan netral. di luar itu. Jadi tidak seperti pikiran orang-orang Indonesia bahwa orang Saudi seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak. Iya. Tuh sahabat bisa dijawab ya. Ini sudah ada 2 loh saksinya, jawaban dari subscriber yang kemarin yang selalu menohok kalau ada orang Indonesia menikah dengan orang Arab pengen yang gede gitu. Salah sebenarnya. Jadi semuanya salah. Ada juga karena kaya gitu ya. Nah, karena juga ada kebanyakan cerita sesama Saudi. Sebenarnya katanya sih bukan punya orang Saudi yang besar. Memang ada tempat-tempat tertentu besar, cuman tidak bisa disebutkan ya. Karena mungkin terlalu Untuk Mm-mm. negara lain. untuk negara lain. Sebenarnya Saudi memang biasa gitu. Ini katanya omongan omongan orang. orang. Juga omongan teman-teman saya yang juga kerja dengan saya juga seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan obrolan ini yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya yang menikah, dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi ilmu baru untuk teman-teman semuanya. Gimana sih caranya Membedakan ya ini. Jadi Bentar dulu. apa? Gimana caranya untuk memuaskan seorang Sesuatu. laki-laki gitu ya. Biar tidak Bosan. bosan dan tidak berpindah Berpindah ke lain hati. ke lain hati. Ya Mbak Fit, terima kasih banyak. Sama-sama. Pembahasan juga terima kasih sudah mau datang ke rumah aku. Dan dari rumahku sendiri kita mau pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.